Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik bisnis juga, tetapi ya bisa untuk Anda menghasilkan uang, yaitu bagaimana Anda bisa menjadi agen asuransi yang baik. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Ya, karena saya pernah iseng-iseng sebenarnya gitu ya, bukan untuk tujuan permanen, menjalankan bisnis asuransi. Dalam waktu tidak sampai 6 bulan, penghasilan saya waktu itu per bulan bisa 40 juta. Oke? Dan hampir mendapatkan penghargaan MDRT. Kalau Anda yang mengerti dunia asuransi, MDRT artinya Million Dollar Round Table. Sebuah penghargaan kepada agen asuransi yang mencapai penjualan tertentu yang biasanya ya besar. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi itu nanti saja saya akan bahasnya. Tetapi pada kesempatan kali ini, sebelum nanti Anda misalnya yang tertarik menjadi pelaku di industri asuransi, tepatnya menjadi agen asuransi seperti itu ya, Anda tetap bisa mendapatkan uang yang cukup baik. Ya, tapi itu nanti kita bicarakan. Yang saya akan bicarakan di sini adalah sesuatu yang Anda harus perhatikan supaya Anda siap mental kalau Anda masuk ke dunia industri ini. Oke, kenapa? Saya kasih tahu. Di Indonesia khususnya, di luar negeri juga kira-kira sama sepertinya fenomenanya. Tidak sedikit orang yang alergi atau bahkan anti terhadap asuransi. Oke, sekali lagi, tidak sedikit orang yang alergi atau bahkan anti dengan asuransi. Nah, ini tantangan terberat bagi Anda yang mau masuk ke industri asuransi seperti ini. Oke? Karena tadi tidak sedikit orang yang alergi atau bahkan anti dengan asuransi. Oke? Banyak macam alasannya kenapa orang itu alergi atau bahkan anti sekali dengan asuransi, sehingga kalau ada orang mendekati dia mencoba menawarkan asuransi, biasanya orangnya langsung menolak. Bisa tolakannya halus atau tolakannya cukup kasar. Menariknya adalah kalau Anda masuk ke industri ini dan Anda coba tawarkan ke misal saudara atau teman Anda yang Anda mau prospek istilahnya ya, untuk Anda tawarkan produk asuransi Anda, bisa-bisa Anda jadi musuh dia. Kenapa? Dia ini adalah orang yang alergi atau anti asuransi. Banyak alasannya, tapi nanti pada kesempatan berikutnya saya akan bedah satu persatu. Saya kasih kerangkanya aja ya yang besar. Kenapa orang bisa alergi dan bahkan anti terhadap asuransi? Karena ada persepsi yang salah. Ada persepsi yang salah terhadap asuransi. Misalnya dari segi agama tertentu, misalnya mereka menganggap misal ya asuransi jiwa. Jiwa itu milik Tuhan, nggak boleh diasuransi. Kira-kira gitu. Ya betul, saya setuju. Yang diasuransi bukan jiwanya. Jiwanya itu tetap milik Tuhan. Yang diasuransikan itu adalah ahli waris kita yang akan mendapatkan benefit kalau kita meninggal. Sebenarnya bukan jiwa kita yang diasuransikan, bukan. Tapi namanya saja, namanya asuransi jiwa. Ada juga asuransi kesehatan, tapi nanti seperti yang saya katakan satu persatu. Sekarang kita masuk saja ke topiknya. Kenapa banyak orang yang alergi atau bahkan anti dengan asuransi? Yang saya bisa rangkum dari pengalaman saya. Satu, pengertian yang salah terhadap asuransi itu. Ya tadi mungkin dari faktor agama ya. Sehingga perlu diluruskan bahwa tujuan asuransi jiwa itu apa sebenarnya, ya kan? Itu satu. Kedua, pengalaman buruk
dari orang yang alergi atau anti asuransi terhadap asuransi sebelumnya yang pernah dia miliki. Misalnya, dia pernah beli asuransi kesehatan atau asuransi jiwa di periode sebelumnya ketika belum bertemu Anda, misalkan Anda sekarang agen asuransi, dan dia dikecewakan, baik oleh perusahaan asuransi yang sebelumnya atau agen asuransi. Oke, jadi ada dua kemungkinan nih. Dikecewakan oleh perusahaan asuransi sebelumnya atau dikecewakan oleh agen asuransinya. Ya, sudah tidak jadi rahasia lagi ya kalau misalkan kalau kita sebut Jiwasraya, para nasabah Jiwasraya udah gitu ya, sebel gitu kira-kira ya. Kemudian yang baru-baru ini juga ada kasus di asuransi Kresna misalnya. Sehingga orang yang ingin menarik investasinya, karena di dalam asuransi ada bagian investasinya, itu harus nunggu berbulan-bulan karena bermasalah asuransinya. Itu kekecewaan yang ditimbulkan karena perusahaan asuransi yang sebelumnya. Sehingga dia menyamaratakan perusahaan asuransi lainnya yang belum tentu sama dengan perusahaan asuransi yang sebelumnya ini. Sehingga dia menganggap, alah sama itulah, semua perusahaan asuransi ujung-ujungnya begitu, kira-kira begitu. Dan itu tidak 100% tepat, karena tentu masih ada perusahaan-perusahaan asuransi yang baik. Seperti yang sudah saya pernah janjikan, nantinya saya akan satu persatu mewawancarai sejumlah tokoh atau pelaku industri dari sejumlah perusahaan asuransi yang menurut saya layak untuk diundang ke dalam satu talk show channel saya. Nanti Anda bisa belajar dari masing-masing asuransi itu, gitu ya. Lanjut. Kedua, yang tadi dikecewakan oleh perusahaan asuransi yang sebelumnya, sehingga menimbulkan pengalaman pahit dan dia kapok kira-kira begitu ya, dan tidak mau menyentuh asuransi manapun karena dianggap perusahaan asuransi manapun kira-kira ujungnya akan sama begitu. Yang mana itu belum tentu benar seperti itu. Yang kedua adalah dia dikecewakan oleh agen asuransi. Asuransinya udah benar nih, tapi agen asuransinya sorry to say brengsek. Brengseknya bagaimana? Pada umumnya yang saya sering temukan di lapangan adalah agen asuransinya itu menerangkan tidak cukup detail, tapi dia tujuannya agar segera orang yang ditawarkan itu membeli gitu. Kenapa? Kalau orang itu membeli kan dia dapat komisi. Jadi motivasinya adalah bagaimana mengclose sebuah prospek istilahnya gitu ya, secepat mungkin supaya dia dapat komisi. Padahal kan sebenarnya salah satu tugasnya agen asuransi, dia harus bisa memberikan edukasi yang tepat terlepas orang itu jadi beli atau tidak jadi beli. Maka dari itu suka ada istilah yang agak lucu ya. Gua yang prospek gitu ya, lu yang tuai gitu. Ya itu resiko. Karena itu juga bisa terjadi sama Anda. Ada orang yang sudah diprospek sama orang lain gitu ya, tapi Anda yang tuai. Kenapa? Ketika Anda terangkan lebih bagus daripada yang agen asuransi sebelumnya. Jadi dia diprospek sama yang agen asuransi yang satu, tapi Anda yang tuai. Bisa. Atau kebalikannya, Anda yang sudah prospek, tapi cara prospek Anda salah, dituai sama orang lain yang cara prospeknya lebih bagus. Ya, tapi itu nanti kita bicarakan. Lanjut. Masalahnya apa agen asuransi ini sehingga membuat kekecewaan atau kepahitan gitu dari si nasabah yang sudah pernah beli. Contoh, dia tidak menerangkan fungsi-fungsi dari satu produk gitu ya, sebut saja produk asuransi yang ditawarkannya dengan sebenar-benarnya. Misalnya dia menggampangkan, oh kalau itu diganti Pak. Kalau Bapak kena penyakit ini, pokoknya semua penyakit Pak diganti Pak. Gampang, nanti kalau ada apa-apa hubungin saya misalnya. Padahal tidak semua penyakit itu pasti diganti. Biasanya di asuransi kesehatan ada yang namanya masa tunggu. Ada asuransi yang masa tunggunya, ya ini beda-beda ya. Yang masa tunggunya 6 bulan. Ada yang masa tunggunya 1 tahun.
Baru kalau orang itu terkena penyakit itu, baru dia diganti. Contoh, ada penyakit sebut saja X lah, saya nggak mau sebut nama penyakitnya. Di asuransi tertentu masa tunggunya 6 bulan lah kita sebut. Nah, kalau orang ini masuk, di bulan kelima dia kena penyakit ini, dia tidak diganti. Kalau orang ini dari awal sudah diterangkan dengan benar, dia tidak akan komplain. Karena dia tahu, oh dia kena satu penyakit khusus itu gitu ya, yang perlu melewati masa tunggu, tapi dia kena sebelum masa tunggu itu berakhir, sehingga dia tidak berhak mengklaim. Nah, kalau itu sudah jelas di awal, tidak ada terjadi keributan. Beda kalau si agen asuransi ini tidak menjelaskan bahwa untuk kondisi begini-begini harus tunggu ya Pak, Bu, 6 bulan. Tapi karena tadi mau supaya cepat close, supaya dapat komisi, pokoknya itu diganti Bu. Tuh gampang, nanti hubungin saya aja kalau ada apa-apa. Begitu kejadian dihubungi orang yang susah dihubungi. Begitu dihubungin sudah terhubung. Wah iya Bu, maaf itu ternyata ada masa tunggunya 6 bulan. Ribut deh tuh. Loh kenapa nggak diterangin? Nah gitu. Atau yang ketiga, agen asuransinya sudah benar. Sudah menjelaskan sedetil-detilnya. Tetapi si nasabah ini seiring dengan perjalanan waktu dia lupa. Sehingga ketika dia klaim ditolak gitu ya. Contoh nih asuransi yang kesehatan. Dia marah-marah sama agen asuransi yang sebenarnya sudah benar. Lah kamu katanya dulu begini-begini. Enggak Bu, saya nggak ngomong gitu. Saya bilang ini kan ada masa tunggu. Nah karena ini sudah lupa, terjadilah bohong lah, ternyata asuransi itu di mana-mana tipu gitu misalnya. Padahal agen asuransinya sudah benar. Si nasabahnya ini yang tidak ingat. Oleh karena itu, itulah fungsinya polis. Karena di dalam polis itu tertera semua ketentuan-ketentuannya. Nah, berbicara mengenai polis, setahu saya tidak tahu lagi karena saya sudah lama tidak pegang asuransi. Sekitar kita sebut saja 5 tahun yang lalu, seingat saya, ketika kita beli sebuah polis, ya, ketika kita sudah bayar pun sebuah polis, baru polis itu, buku polis diterbitkan. Nah, kan bisa aja begini kan, si penjualnya sudah menerangkan dengan benar. Pakai gambar, mungkin dikasih presentasi gitu ya. Tapi pembelinya misalnya saya, kan nggak mungkin hafal dong 100%. Suatu waktu kejadian saya mengklaim penyakit yang perlu masa tunggu. Saya marah nih sama agen asuransi yang menurut saya dia tidak terangkan dengan benar. Padahal dia sudah terangkan. Nah, disinilah gunanya buku polis. Disitulah yang menjadi acuan. Kira-kira seperti itu. Nah, masalahnya tidak semua orang kan rajin membaca buku polis. Pokoknya dia percaya aja sama si penjualnya. Tapi ya kejadiannya seperti itu. Begitu itu kejadian tidak diganti, dia ribut. Nah, biasanya agen asuransi yang baik, ini yang selalu saya lakukan dan biasanya saya akan pakai nama istri saya sebagai penjualnya gitu ya. Kita harus menerangkan kepada si nasabah. Kita bilang, Pak, Bu, Bapak sudah beli ya produk asuransinya. Kan dulu saya sudah terangkan begini. Bahkan apa yang saya bicarakan, saya kasih catatannya, saya kasih. Jadi supaya ada pegangan. Setidak-tidaknya dia ada sesuatu yang dia bisa lihat dengan mudah. Kemudian saya kasih, ini buku polisnya yang lebih detail. Apa yang sudah saya kasih catatannya pasti ada di sini. Silakan dibaca. Bapak atau Ibu punya waktu 30 hari untuk membaca buku polis ini. Jika ada apa yang saya terangkan tidak sesuai dengan buku polis ini, berarti saya bohong. Bapak atau Ibu boleh membatalkan polis ini dan uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan. Itu harus dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan. Dengan demikian si nasabah ini merasa secure, merasa aman. Oh, baik juga nih ya. Agen asuransi ini memberi jaminan 30 hari untuk saya membaca buku polis. Karena kenapa? Buku polis biasanya cukup tebal dan tulisannya kan kecil-kecil. Belum tentu saya punya waktu 1 hari selesai baca kan. Tapi dengan 30 hari harusnya bisa baca dong. Nah, kalau sudah dikasih waktu 30 hari, nasabahnya nggak baca, ya, si agennya ini nggak bisa dipersalahkan. Karena dianggap
nasabah ini sudah menerima ketentuan di dalam buku polis. Oke, sehingga di kemudian hari jika terjadi dispute, si agen asuransinya sudah bisa berkata begini, Pak, Bu, maaf, saya sudah melakukan tugas saya sudah terangkan, dan saya kasih kesempatan kan 30 hari untuk dipelajari. Kalau ada yang tidak sesuai dengan apa saya yang terangkan, boleh dibatalkan. Itu peraturan di hampir setiap asuransi, setahu saya. Saya nggak tahu sekarang berubah atau tidak. Ya, kalau itu sudah dilakukan, maka tidak ada alasan si nasabah ini komplain di kemudian hari, karena segala sesuatunya sudah tertulis di buku polis asuransi ini. Jadi demikian, sehingga ini semua bisa meminimalisir kemungkinan salah persepsi antara si nasabah dengan agen asuransi atau perusahaan asuransi yang diwakili oleh si agen asuransi ini. Oke, jadi inilah menurut saya titik di mana banyak orang yang masih alergi atau anti dengan asuransi karena pengalaman-pengalaman lalu yang buruk, pengalaman saudaranya, pengalaman omnya, pengalaman tantenya yang merasa tanda kutip dibohongi sama perusahaan asuransi. Padahal kalau perusahaan asuransi yang benar ya, kecuali yang bermasalah gitu ya, setahu saya dia punya kode etik yang tidak sembarangan, bisa main membatalkan atau tidak mengganti selama semuanya ada di buku polis. Ya kalau yang tidak ada di buku polis, ya dia tidak bisa ganti. Oleh karena itu, itulah perlu masa 30 hari untuk mempelajari buku polis. Untuk bilang iya continue atau batal. Oke, kalau ini dipahami gitu ya, dan jika si agen asuransinya mau jujur ya, maka satu menurut saya calon nasabahnya, jujur lu, saya dikasih kesempatan 30 hari untuk membaca buku polis. Nah, masalahnya tidak semua agen asuransi mengkomunikasikan ke calon nasabahnya yang sudah bayar itu karena takut dibatalin gitu ya, bahwa dia punya hak untuk 30 hari menelaah buku polis. Sehingga cuma diserah terimakan buku polis, tanda terima, sudah diterima ya. Padahal dia harus jelaskan, baca, 30 hari ada yang tidak sesuai dengan penjelasan saya, boleh batal. Kenapa? Karena ketika kita beli produk asuransi, buku polisnya belum jadi. Beda kalau kita kontrak bisnis. Sebelum kita jalan, ada draft kontrak yang dua belah pihak saling memeriksa. Pasal demi pasal. Coba Anda beli asuransi. Begitu bayar baru keluar itu buku polis yang menggambarkan sebenarnya apa saja yang diterangkan oleh agen asuransi. Selama agen asuransi itu menerangkannya benar, maka semuanya pasti ada di buku polis ini. Tapi masalahnya kan kemampuan setiap agen asuransi beda-beda. Ada yang bisa menerangkan dengan detail, bahkan dengan enak gitu ya, sehingga si nasabahnya merasa dilayani dengan sempurna gitu ya. Tapi ada juga yang agen yang pelayanannya buruk, bahkan kemampuan atau pengenalannya terhadap produk yang dia jual juga tidak memadai, sehingga dia jual asal saja, asal laku gitu, supaya dia dapat komisi. Nah, disinilah agen asuransi yang buruk yang bisa membuat orang jadi alergi atau bahkan jadi anti terhadap asuransi. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya di awal ini mengenai suatu bisnis yang namanya bisnis asuransi yang bisa Anda tekuni sebenarnya sebagai suatu pilihan jika Anda ingin menghasilkan uang yang benar. Tidak hanya main money game gitu ya. Aplikasi itu yang seperti Pak Tonggam bilang multi level tipu menipu. Enggak, ini bisnis benar ya. Bahkan saya mau kasih tahu Anda di dunia ini ya, profesi lepas, ini namanya profesi lepas kan. Kalau orang kerja di kantor kan profesi tetap kira-kira gitu ya. Yang tertinggi salah satunya adalah orang yang menekuni industri asuransi. Bahkan di Indonesia ada pelaku atau agen asuransi yang komisi bulanannya itu di atas 1 miliar. Bahkan bisa kita ketemu orang yang bonus bulanannya bisa 5-6 miliar per bulan. Ada. Nggak heran, lebih besar dari gaji direktur atau presiden direktur sekalipun kalau dia berhasil.
Oke, jadi jangan anggap enteng suatu karir di dunia asuransi. Oke, silakan share video saya ini kepada teman-teman, kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.